Assalamualaikum sahabat Islami. Malam ini kita akan bahas tentang Nabi Idris. Nabi Idris ini Nabi dan Rasul nomor 2 setelah Nabi Adam alaihissalam. Sahabat Islami, yang kita tahu selama ini adalah Rasul dan Nabi itu berjumlah 25. Akan tetapi 25 Nabi dan Rasul itu yang sekaligus menjadi Rasul. Artinya apa? Yang artinya itu sama Allah, oleh Allah itu diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Itu yang kita tahu selama ini 25 Rasul dan Nabi. Makanya banyak disebutkan oleh para ustadz, para kiai, para ulama, Rasul dan Nabi, karena mereka diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Beda halnya dengan Nabi yang bukan Rasul. Nabi yang bukan Rasul itu wallahu a'lam, itu kemungkinan banyak yang belum kita tahu, karena yang tahu itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yang kita akan bahas di kisah ini yakni kakek dari Nabi Idris alaihissalam. Kita tahu selama ini Nabi Idris adalah Nabi dan Rasul nomor 2 setelah Nabi Adam. Akan tetapi Nabi Idris ini adalah Nabi nomor 3 setelah Nabi Adam dan Nabi Syits. Jadi Nabi Adam ini mempunyai keturunan, yang mana keturunan ini salah satunya menjadi Nabi, yaitu Nabi Syits. Nabi Syits ini adalah Nabi nomor 2 setelah Nabi Adam, yang mana Nabi Syits ini adalah kakek dari Nabi Idris alaihissalam. Akan tetapi Nabi Syits ini adalah hanya seorang nabi, bukan rasul. Jadi beliau menerima wahyu dari Allah Ta'ala hanya untuk dirinya sendiri. Beda halnya dengan Nabi Idris alaihissalam yang akan kita bahas malam hari ini. Nabi Idris alaihissalam mempunyai banyak mujizat seperti pada halnya Nabi dan Rasul yang lain. Yang kita tahu adalah Nabi Idris alaihissalam adalah Nabi yang sangat cerdas. Beliau adalah Nabi dan Rasul yang sangat rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris alaihissalam ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi mujizat kepintaran, kecerdasan. Yang kita tahu selama ini, mukjizat Nabi Idris alaihissalam itu kita bisa rasakan sampai hari ini. Seperti yang kita gunakan sehari-hari, yakni pakaian yang dijahit. Nah, pakaian dijahit itu adalah salah satu mukjizat dari Nabi Idris alaihissalam. Jadi, zaman dahulu sebelum Nabi Idris alaihissalam ini lahir, orang-orang zaman dahulu menggunakan pakaian itu dari kulit binatang yang tidak dijahit. Wallahu a'lam seperti apa bentuknya, saya juga tidak tahu. Setelah Nabi Idris alaihissalam ini lahir dan sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Allah memberi mukjizat kepada Nabi Idris alaihissalam, yakni cara menjahit pakaian. Jadi orang pertama kali yang bisa menjahit pakaian itu adalah Nabi Idris alaihissalam. Jadi Nabi Idris alaihissalam menjahit pakaian dari kulit binatang. Jadi tetap menggunakan kulit binatang, akan tetapi yang berbeda adalah untuk Nabi Idris ini dijahit. Ada yang menarik di sini, sahabat Islami. Jadi setiap Nabi Idris membuat pakaian, setiap rajutan jahitan, Nabi Idris itu selalu membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Nabi Idris ini lupa, tidak membaca tasbih, jahitannya itu dibuka lagi dari awal, jadi diulangi lagi dari awal. Kita bisa bayangkan betapa banyak rajutan yang Nabi Idris jahit. Itulah yang sebanyak Nabi Idris bertasbih kepada Allah Ta'ala. Nabi Idris setelah berdakwah kepada umatnya, jika ada waktu luang,
Nabi Idris ini meluangkan waktunya untuk membuat pakaian, lalu memberinya kepada orang fakir miskin. Salah satu mukjizat dari Nabi Idris alaihissalam yang bisa kita rasakan sampai hari ini. Ada lagi mukjizat Nabi Idris, yakni menulis. Jadi selain Nabi Idris ini orang pertama yang bisa menjahit pakaian, Nabi Idris juga orang pertama yang bisa menulis menggunakan pena, pulpoin. Wallahu a'lam, seperti apa pulpen zaman dulu Nabi Idris kita juga tidak tahu. Kita hanya bisa percaya jika ini benar adanya, karena ini riwayat dari Rasulullah. Wallahu a'lam. Jadi orang pertama kali yang menulis itu menggunakan pena adalah Nabi Idris alaihissalam. Jadi Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Idris ini menulis menggunakan pena. Selain menulis, Nabi Idris juga diberikan mukjizat untuk membaca huruf. Wallahu a'lam, huruf seperti dulu itu huruf seperti apa. Jadi intinya Nabi Idris ini adalah orang pertama yang menciptakan baju dengan jahitan, orang yang pertama menulis menggunakan pena, dan orang pertama yang Allah beri kecerdasan untuk membaca. Nabi Idris ini sama halnya dengan Nabi dan Rasul pada umumnya. Nabi Idris ini juga diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sampai saat ini saya baca-baca tidak ada keterangan tentang cobaan seperti apa yang dialami oleh Nabi Idris alaihissalam. Yang jelas Nabi Idris juga manusia seperti kita, jadi kemungkinan insya Allah wallahu a'lam Nabi Idris juga mendapat cobaan, tapi tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Insya Allah jika saya salah bisa dikoreksi di komentar. Untuk selanjutnya Nabi Idris ini kita ulik lagi. Nabi Idris ini lahir di kota Mesir. Setelah Nabi Idris diangkat, Nabi Idris ini pertama kali menyampaikan wahyu di daerah Babilonia, yakni Irak kuno. Irak zaman dulu itu Babilonia. Akan tetapi di sini Nabi Idris tidak diterima oleh kaum di Babilonia. Akhirnya Nabi Idris hijrah lagi ke tempat lahirnya, yakni negara Mesir. Dan banyak lagi tentang Nabi Idris yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Ada suatu ilmuwan yang menjelaskan tentang ilmuwan tersebut menemukan salah satu kitab kuno yang berisi tentang tulisan dari Nabi Idris alaihissalam. Wallahu a'lam. Di dalam kitab tersebut, bukan kitab, di dalam buku tersebut, temuan ilmuwan tersebut menjelaskan jika di dalam tulisan Nabi Idris alaihissalam itu sudah dijelaskan bagaimana tata cara menjahit, bagaimana tata cara menulis, bagaimana tata cara membaca, dan juga di situ juga dijelaskan tentang ramalan akan ada banjir besar yang terjadi di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Oh iya, Nabi Idris ini juga termasuk dari kakek bapaknya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi masih beruntun nih. Nabi Nuh mempunyai kakek yakni Nabi Idris alaihissalam. Jadi nasabnya terus berlanjut. Nanti nasab itu akan terpisah di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya, yang mana setelah banjir bandang Nabi Nuh itu mempunyai 3 generasi. Nanti kita akan bahas insya Allah. Kita kembali lagi ke pembahasan tentang Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam selain diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kecerdasan dan kemahiran dalam menjahit pakaian, menulis dan membaca, Nabi Idris ini juga diberi mukjizat oleh Allah Ta'ala, yakni bisa ilmu falak. Mungkin sahabat Islami sudah tahu, ilmu falak di sini adalah ilmu perbintangan. Itu yang Allah berikan kepada Nabi Idris alaihissalam. Di sisi lain, Nabi Idris alaihissalam
juga telaten dalam memelihara kuda. Jadi saat itu sudah ada yang namanya kuda. Jadi di sini Nabi Idris juga telaten dalam memelihara kuda. Dari sekian banyak mukjizat Nabi Idris alaihissalam, kita bisa ambil hikmahnya dan kita bisa nikmati apa yang diberikan kepada Nabi Idris alaihissalam. Mulai dari menjahit, mulai dari kita bisa menulis, mulai dari kita bisa membaca, dan mungkin juga di sini ada yang bisa menunggangi kuda atau memelihara kuda, dan mungkin juga ada yang bisa ilmu falak secara islami. Itu semua berkat dari Nabi Idris alaihissalam. Semoga dari kisah pendek ini kita bisa ambil hikmahnya dan bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini. Semoga Allah selalu memberi keberkahan kepada kita.